Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tadi ke sekolah jam berapa? Jam 7. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti
penunjuk tugas modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi sebelum kita memulai pemaparan hari ini, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri di luar meja. Silakan Bapak Ibu. Jadi kita akan ice breaking terlebih dahulu biar lebih fokus. Oke, selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, jadi sekarang kita mulai pemaparan, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, dari calon guru penggerak angkatan 10 itu saya sendiri, Indrawati Mukmin SPD. Ini adalah fasilitator saya, Ibu Sri Tuti Retnowati, dan pengajar praktik Muhammad Soleh SPD. Jadi kita masuk pada budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif ini yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman dan menyenangkan, di mana terjadinya kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Lanjut, adapun tujuan budaya positif yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Adapun contoh budaya positif yang ada di sekolah yaitu yang pertama, peserta didik bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri. Yang kedua adalah toleransi atau menghargai perbedaan, yaitu perbedaan pendapat, perbedaan agama. Kemudian yang ketiga adalah bersalaman ketika bertemu. Lanjut Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Jadi biasanya saya kemarin sebelum mengikuti calon guru penggerak ini, saya di dalam kelas itu hanya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada teacher,
saya sendiri ya. Setelah saya mengikuti pembelajaran yang ada di guru penggerak, ternyata saya salah. Di kurikulum Merdeka itu kita harus melaksanakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Jadi siswa yang harus mencari apa yang mereka akan pelajari. Kita sebagai guru hanya menuntun saja. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Lanjut Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Itu mencakup rasa diterima, dipedulikan, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu mencakup pada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humoris, antusias dan tertawa. Kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Jadi ini Bapak Ibu ya, motivasi perilaku manusia yang sering kita buat kepada peserta didik kita ataupun anak-anak kita. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Di hukuman ini dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian di konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dia terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian di restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi itulah motivasi perilaku manusia. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi kita termasuk di mana Bapak Ibu? Di penghukum, pembuat merasa bersalah,
teman, pemantau atau manajer? Bapak Ibu termasuk di mana? Pemantau. Oke. Teman, kalau teman itu di sini kita akan lihat penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Ini adalah contohnya ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kemudian menanyakan pada diri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kemudian hasilnya yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret bukunya atau meja. Atau ada yang lebih negatif lagi, dia akan merusak motor guru tersebut yang menghukum dia. Kemudian yang kedua, ada pembuat merasa bersalah. Ini adalah contoh di sekolah kita ya. Ijatul datang terlambat ke sekolah. Ini kalau pembuat merasa bersalah, itu nada suaranya memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak. Ya, kita bagaimana ya ini siswa itu? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Begitu ya Bapak Ibu kalau berbicara untuk pembuat merasa bersalah. Kemudian bagaimana, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Yaitu hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti inilah lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian ada posisi kontrol teman, ya. Ini masuk pada posisi kontrol teman. Nada suara ramah, kemudian akrab dan bercanda. Bahasa tubuh itu merapat pada murid, mata dan senyum. Contoh ya, ayolah Ija, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Silahkan bergabung dengan teman. Nanti ibu bantu. Ini adalah posisi kontrol teman. Kamu ini sambil senyum-senyum. Kemudian saya menanyakan bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini. Yaitu hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya dari posisi teman ini, siswa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi dia hanya merasa, misalnya saya, dia hanya mendengarkan saya saja. Dengan guru lain dia tidak akan mendengarkan. Begitu Bapak Ibu untuk posisi kontrol teman. Kemudian posisi kontrol pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ija, tahukah kamu jam berapa kita apel? Tahu Bu. Kamu terlambat 15 menit.
Apakah kamu sudah mengartikan konsekuensi yang harus dilakukan? Bila terlambat, paham Bu, saya akan lari mengelilingi lapangan. Iya benar. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Oke, lanjut. Ini adalah posisi kontrol terakhir, yaitu manajer. Kebanyakan guru-guru ada di posisi manajer ini. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ija, apakah kamu mengetahui jam berapa apel dimulai? Tahu Bu, jam 7.00. Iya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan memasang alarm Bu sebelum tidur agar tidak terlambat lagi. Oke, gurunya baik. Semoga besok Ija bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Kemudian menanyakan kepada diri, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Jadi hasilnya pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan suara apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau. Menempatkan diri sebagai teman murid, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke, kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan kelas 8. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat oleh murid. Yang kelima itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini adalah penerapan keyakinan kelas, tapi mohon maaf untuk video saya akan paparkan sendiri karena tadi tidak bisa di-download.
Kemudian lanjut pada materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak dan Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di menstabilkan identitas. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir yaitu kamu berhak merasa begitu. Kemudian di validasi tindakan yang salah, pertanyaan yang akan kita lontarkan pada siswa itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Itulah langkah-langkah segitiga restitusi. Ini adalah contoh kegiatan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada tugas demonstrasi kontekstual. Tetap masih pada modul 4, modul 1.4. Oke, jadi itulah pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, tanggapan dari Bapak dan Ibu guru, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada pemateri, yakni budaya positif ya. Oke, untuk pertanyaan saya, tadi telah dipaparkan bagaimana pembelajaran berpihak pada murid. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana contohnya untuk pembelajaran berpihak pada murid? Karena kami di sini kemungkinan pembelajaran selama di kelas itu cuma berpihak pada guru. Cuma tahu maunya guru begini begitu. Iya. Tidak berpihak pada murid. Terima kasih. Iya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi di sini pembelajaran yang berpihak pada murid itu pembelajaran yang kita itu membuat murid itu senang. Kita menanyakan apa yang mereka inginkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya pembelajaran kita kasih mereka misalnya materi ini. Kemudian kita kasih mereka berdiskusi bersama, bagi per kelompok. Ya, jadi di situ kita kalau ini yang berpihak pada guru, biasanya kita ceramah. Semua macam materi, getaran adalah sudah. Tidak ada yang ada pada ininya anak-anak, karena semua itu kita yang ngasih. Kalau yang berpihak pada murid, kita hanya mengasih garis-garis besar saja. Kemudian kita bagi mereka per kelompok, kita kasih mereka waktu berdiskusi, mereka mencari sendiri apa yang mereka macam tugas yang kita kasih. Jadi di situ mereka akan merasa nyaman. Mereka bisa mencari. Kalau misalnya
kita dikasih, oke, ini HP, kalian macam dikasih sama guru-gurunya, misalnya minta izin, Bu Indra saya minta izin untuk mata pelajaran bahasa Inggris, saya akan meminta siswa untuk membawa HP. Boleh, yang penting itu membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana dengan Ibu Nur? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Berarti kita di sini menanyakan dulu sebelum pembelajaran, menanyakan apa yang diinginkan oleh guru. Kalau macam di kurikulum Merdeka itu ada apa ya, Babi? Pertama itu evaluasi yang pertama ini. Yang diberikan kepada saya mengikuti paparan pertama sampai terakhir. Ternyata ini guru itu harus mengikuti keinginan siswa, ya, keinginan siswa. Tapi ada kemungkinan memang di dalam kelas itu menciptakan hal-hal yang menyenangkan. Misalnya kalau ada kan siswa yang suka bermain, suka tidak peduli. Bagaimana kita sebagai seorang guru menanggapi hal-hal seperti itu? Coba itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di situ kita harus menggunakan ini. Kita harus tahu dulu. Kita panggil siswa tersebut, misalnya ada salah seorang siswa ya, dia hanya bermain pada saat pembelajaran. Kita panggil, kita tanyakan apa yang dia inginkan. Dari situ Bapak Ibu bisa tahu kenapa dia suka bermain, suka mengganggu temannya. Itu. Jadi kita harus tanya dulu siswa tersebut apa yang dia inginkan. Apakah dia malas dengan saya, apa dengan Bu Ana, begitu. Jadi kita harus mencari tahu apa yang siswa inginkan. Ya, jadi itulah kita harus mencari tahu. Pokoknya siswa itu maunya apa? Di pembelajaran ini maunya siswa apa? Ya, jadi itu misalnya begini. Ini kan ada langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi di situ Bapak Ibu bisa menanyakan, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bermain, silakan diundang setelah pembelajaran Bapak Ibu, silakan diundang, bicara saja 4 mata. Apa yang dia inginkan? Dari situ Bapak Ibu tahu, oh ternyata si ini tidak mau begini, oh ternyata dia tidak mau begitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita mencari tahu dulu apa yang siswa inginkan. Oke, hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi ini pemaparannya menurut saya sangat bagus sekali. Ada beberapa hal yang Ibu Indra sampaikan. Yang pertama itu hukuman, kedua konsekuensi, dan yang ketiga itu restitusi. Nah, yang memang dari zaman dahulu kala biasanya guru-guru menerapkan di dulu itu yang hukuman. Nah, sudah ada lagi beranjak ke konsekuensi. Yang ketiga ini restitusi. Seperti disiplin positif, contoh halnya tadi orang yang terlambat. Apakah ada jaminan ketika sudah menerapkan restitusi ini dan siswa besok-besoknya lagi tidak terlambat? Karena kalau melihat ini, memang ada sisi positifnya, tapi sisi negatifnya, oh dia tidak menghukum tahu, tidak apa-apa biar datang terlambat lagi besok. Coba ditanya begitu, kan? Iya. Biasanya ada tanggapan dari peserta didik yang memang kalau misalnya tidak ada efek jerah bagi dirinya, hanya Kita waktu pendidikan guru penggerak, kita memang tidak boleh memberikan hukuman. Ya, guru-guru itu tidak boleh memberikan hukuman. Karena kita punya langkah-langkah yang harus, misalnya jangan langsung, oh kamu ini buat cuci WC. Tidak boleh begitu. Kita tanya dulu, apa penyebabnya dia terlambat? Ya, karena semua orang pasti punya alasan dia terlambat. Jadi kita pertama itu menanyakan kenapa alasannya dia terlambat. Begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah kita terapkan sampai di restitusi,
tetap tidak mempan, itu kita sudah melangkah mengambil menyurati orang tua. Begitu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, jadi karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu guru, untuk pemaparan hari ini saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Bapak dan Ibu guru hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimin, teman sejawat dari Ibu Indrawati Moimin, selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memberikan testimoni yang telah Ibu Indrawati paparkan tadi. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, di sini saya banyak mendapat pengetahuan tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Kami banyak berterima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 10 karena dengan adanya calon guru penggerak kami menjadi lebih memahami tentang segitiga restitusi dan budaya positif, sehingga untuk kedepannya bisa kita terapkan dalam sekolah kita. Mungkin hanya ini dulu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas pada hari ini, saya minta untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ija, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan pekerjaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi adik-adik akan menuliskan keyakinan kelas yang kalian supaya kalian suka tidak di kelas kalian, nyaman atau tidak nyaman? Suka kelasnya nyaman atau tidak nyaman? Oke. Jadi maka dari itu kalian silahkan tulis di kertas ini, terserah mau nulis 1 atau 2 keyakinan kelas yang akan kalian buat ya, kalian suka. Jadi nanti sama-sama kita akan sepakati bersama yang mana keyakinan kelas yang akan dituliskan adik-adik. Sudah siap? Sudah. Oke. Jadi kita sepakati ya, kita buat kelas ini jadi kelas yang nyaman ya. Oke, jadi sekarang saya akan membagi sticky note. Ini akan ditulis satu orang, boleh 1 atau 2 keyakinan yang akan dibuat ya. Nanti setelah ditulis, adik-adik akan menempelnya di papan tulis ya. Pir-pir yang ada lemnya jangan-jangan. Oke, semua sudah dapat kertas sticky note-nya kan? Jadi silahkan ditulis 1 orang 1, terserah mau 1 mau 2
Tempel, asal tempel aja nanti sebentar. Yang teratur, tidak usah berebutan begitu, yang teratur. Tambah hijau ya. Iya, Oke, sudah selesai semua? Oke, jadi kita lihat bersama ya apa-apa keyakinan kelas yang telah ditulis oleh adik-adik. Jadi yang pertama ada melaksanakan piket. Di sini dia menuliskan ada dua, disiplin belajar dan melaksanakan piket. Kemudian boleh makan di dalam kelas, menjaga kebersihan kelas dan datang tepat waktu. Jadi dia masuk di sini ya, disiplin. Kemudian menjaga kebersihan kelas, menjaga aset dalam kelas, saling bersalaman sebelum masuk kelas. Oke. Jadi dia masuk di disiplin ya. Menjaga sopan santun, jangan makan dan minum di dalam kelas, dan saling menghargai antara teman atau guru. Kemudian menjaga kebersihan kelas, sama menjaga kebersihan kelas. Apalagi ini datang tepat waktu, disiplin. Saling bertoleransi dan menghargai. Jadi menghargai ya. Kemudian saling menghargai. Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti ini disiplin. Jangan buang sampah sembarangan. Disiplin. Saling menghargai. Kemudian apa lagi nih? Saling menghargai. Menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu. Disiplin. Disiplin, apa lagi nih? Kebersihan kelas. Kemudian ini rajin di dalam kelas. Oke, jadi di sini yang banyak disiplin, ya. Disiplin ini yang bagus kata-katanya. Disiplin apa? Disiplin dalam apa? Dalam kelas atau disiplin dalam belajar, ya. Disiplin belajar. Berarti kalau disiplin belajar tidak boleh datang terlambat. Jadi tidak boleh datang terlambat. Sudah tahu kan? Apa konsekuensinya kalau terlambat? Tidak. Dihukum dengan cara misalnya didenda, ya. Bisa tidak? Bisa. Ini sudah kesepakatan kalian ya? Ya. Oke, jadi tidak ada yang datang terlambat. Ya, kalau misalnya sudah bel jam pelajaran, kalian sudah cepat-cepat masuk ke dalam kelas. Kemudian saling menghargai.
Jadi di sini teman-teman adik-adik harus saling menghargai ya. Di situ menghargai pendapat, menghargai perbedaan agama ya. Jadi kalian sendiri kan yang menulis saling menghargai. Ini sudah bisa? Saling menghargai ini bisa diterapkan di dalam kelas kan? Bisa. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Oh, di sini ada menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Jadi ini ada tiga keyakinan kelas karena di sini sama perwalian pernyataan, di situ kalian akan menuliskan pernyataan ya. Kalian tidak akan terlambat lagi. Kemudian apa lagi? Didenda ya. Oke, itu adalah konsekuensinya yang ada di dalam kelas apabila kalian melanggar keyakinan kelas kita ya. Bisa ini? Bisa. Oke, sudah paham? Lihat baik-baik, yang ketua kelas silahkan ke sini. Silahkan bertanda tangan ya. Inja masuk, Inja tanda tangan di sini. Inja. Jadi ditandatangani oleh ketua kelas apa yang menjadi keyakinan kelas kita ya. Jadi harus saling menjaga apa yang sudah kalian tulis. Bisa ini? Bisa. Jadi karena kita sudah membuat 3 keyakinan kelas bersama-sama setelah kita sepakati, sekarang pertemuan ini sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang melanggar ya? Ya. Jadi harus disiplin biar suasana kelas kita nyaman ya. Jadi sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menunggu guru mata pelajaran yang lain ya. Selamat siang, saya Hizkia dari kelas 8. Kami cukup senang dengan adanya keyakinan kelas ini karena kami dapat menyampaikan keinginan dan harapan kami. Kami lebih nyaman di dalam kelas ini. Terima kasih.